apakah benar salah satu yang DPO tersebut anak seorang mantan bupati? Pelaku yang DPO adalah anak mantan bupati. Sudah viral di mana-mana. Ayo penyidik Polda Jabar bergerak cepat, jemput sekarang malam ini juga. Jemput malam ini juga. Langsung sita semua handphonenya, semua sama istrinya, sama anak-anaknya, sama bapak, ibunya, opung, nenek, kakeknya. Mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, melalui kuasa hukumnya, Cecep Handoko akan melaporkan pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea atas tuduhan pencemaran nama baik. Hal ini terkait pernyataan Hotman Paris yang menyebut salah satu DPO pelaku pembunuhan Vina merupakan anak Sunjaya. Cecep menyebut Hotman Paris telah melakukan tuduhan liar yang viral di sosial media. Akibatnya, pihak keluarga merasa difitnah karena tidak memiliki kaitannya dengan pelaku pembunuhan Vina. Pengacara H itu telah melemparkan tuduhan liar yang viral karena diikuti akun-akun sosial media lain. Kata Cecep, dalam narasi yang beredar di media sosial disebutkan sosok Andi, salah satu dari 3 yang masuk daftar pencarian orang DPO kasus Vina, memiliki akun media sosial Prima Raisona. Narasi yang beredar, sosok Ande atau Prima Raisona adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya. Itu tidak benar sama sekali, karena anak-anak Pak Sunjaya itu tidak ada yang mengenal dengan pelaku atau korban. Keluarga Sunjaya tidak tahu menahu dengan kasus, ungkap Cecep. Dia menegaskan, pihak keluarga Sunjaya justru sejak awal berharap kasus ini diungkap dengan jelas, agar memberi rasa keadilan terhadap keluarga korban. Tuduhan ini merugikan kami. Tambahnya, Cecep mengatakan, pihaknya akan mengumpulkan bukti-bukti dan berencana melaporkan Hotman Paris Hutapea ke Bareskrim Mabes Polri. Hotman Paris sebelumnya menduga salah satu terduga pelaku pembunuhan Vina adalah anak dari mantan seorang pejabat berpengaruh. Semakin terkuak kasus Vina Cirebon, apakah benar salah satu DPO anak mantan seorang bupati? Ungkap Hotman dalam potongan postingan videonya yang viral di akun Instagram. Hotman mendesak para penyidik untuk segera memanggil mantan bupati tersebut untuk mendalami dugaan keterlibatan anaknya. Ayo penyidik segera turun ke lapangan, panggil mantan bupatinya, jutaan rakyat Indonesia menunggu. Desak pengacara yang baru saja ikut dalam pembela Prabowo Gibran di sidang Mahkamah Konstitusi MK itu. Sunjaya Purwadisastra menjabat sebagai Bupati Cirebon periode tahun 2014 sampai tahun 2019 yang diusung PDIP. Saat ini, istri Sunjaya, Wahyu Ciptaningsih menjabat sebagai Wakil Bupati Cirebon periode tahun 2019 sampai tahun 2024 pengganti antar waktu PAW yang terpilih oleh DPRD Kabupaten Cirebon. Wahyu Ciptaningsih mengisi posisi Wabub setelah Wabub sebelumnya. Imron Rosyadi naik menjadi Bupati Cirebon periode tahun 2019 sampai tahun 2024 setelah Sunjaya terjerat kasus korupsi jual beli jabatan di Kabupaten Cirebon. Sunjaya dinyatakan bersalah menerima dugaan suap, gratifikasi, dan melakukan tindak pidana pencucian uang TPPI sesuai pasal 12 huruf E dan pasal 12 Bita Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3 Undang-Undang TPPU dan divonis Pengadilan Negeri PN Bandung dengan hukuman penjara 7 tahun dan denda 1 miliar rupiah subsidi 3 bulan. Sempat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi PT Bandung. Hukuman Sunjaya diperberat menjadi penjara 9 tahun dan denda 1 miliar rupiah subsidi 3 bulan. Belum ketangkep katanya? Belum. Katanya pembunuhnya anak polisi gitu. Anak mantan bupati. Halo, Assalamualaikum. Terkait pembunuhan kasus Vina Cirebon, 3 dari tersangka yang masih kabur, salah satunya indikasinya adalah anak mantan bupati Cirebon. Makanya di sini si polisi susah bertindak pada saat itu. Bahkan anaknya orang tua almarhum yang saat ini menjabat sebagai Kapolsek di salah satu kecamatan di Cirebon juga tidak bisa bertindak. Ya jelas tidak bisa bertindak. Karena apa?
Pelakunya anak mantan Bupati Cirebon yang mungkin dulu adalah Bupati di Cirebon pada saat kejadian. Jadi benar kata Bang Hotman Paris, Pak Polisi tolong bergeraklah secepatnya. Sudah mulai ada titik terang dari kasus ini. Anak mantan Bupati Cirebon. Apakah polisi masih juga tidak bisa bertindak? Saya tidak tahu. Di sini wajah Kapolri, wajah institusi Polri dipertaruhkan. Ya, kami seluruh ojol dan juga masyarakat Indonesia mendukung Bapak Kapolri. Usut tuntas Pak, itu masih bupati dan mungkin dulu adalah bupati, sekarang sudah mantan. Ayo segera usut tuntas kasusnya. Congkel biji matanya bila perlu. Oke, apa? Komen dulu Pak. Katanya mantan anak wakil bupati. Ya, aduh. Anak mantan bupati pelakunya. Kenapa nggak ajak Bruna sekalian? Oh, Jangan rekam making bro. Ya, kalau misalnya udah terjerat, ya udah terjerat. Jika misalnya polisi udah kasih online date, udah aku turun tangan. oke, begitu. Ini saudara dari Aceh. Dari Aceh sampai Papua sih memantau kasus ini. Wah, komen atuh Wah. Nggak mau. Salam aja, jangan dibungkam hukum. Nah, salam dari Wah ini, jangan dibungkam hukum. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Jika tajam ke atas, harus juga tajam ke bawah. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mantan bupati, saya sampaikan, dulu Anda sebagai pejabat pantesan semua BAP pada saat di persidangan berubah dari BAP sebelumnya pada saat penangkapan. Rupanya ini dan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Maaf, kita bukannya mengatakan Anda terlibat, tapi ada indikasi terlibat akan kasus ini. Ya, institusi negara yang seyogianya melindungi masyarakat menjadi alat pendukung kekuasaan di negeri ini. Inilah makin lama kenapa kita ini makin hancur. Pak Prabowo sebagai presiden, mohon ini Pak, atensinya Pak Prabowo atas kasus ini, karena semua masyarakat Indonesia sedang fokus pada kasus ini. Artinya jika kasus ini terungkap, maka warga masyarakat juga akan sangat puas. Apalagi mayoritas 70% semua mendukung Pak Prabowo. Atensinya kepada semua pejabat-pejabat tinggi negara. Mohon masyarakat Indonesia, ayo, sekarang sudah ada titik terangnya. Bapak Hotman Paris Hutapea sebagai penasihat hukum dari korban sudah menyatakan indikasi anak mantan Bupati Cirebon. Oke, jadi ini mohon atensi kepada seluruh petinggi negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung video-video kita. Kemarin video kita viral sampai 41.000. 7 tahun apa 6 tahun ya? 41.000 penonton. 2004 nih. Ini juga harap didukung karena ini bisa menjadi tolak ukur bahwa masyarakat Indonesia menyuarakan atas kasus tersebut. Terima kasih kepada yang sudah mendukung, yang sudah melike dan komen. Terima kasih atas kemurahan hati saudara-saudara dalam mendukung kasus ini. Assalamualaikum. Jangan sampai hantu rimba turun tangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.